Nah, di antara ulama yang paling sering menyebut sebutan Nabi Muhammad dengan sebutan Toha itu adalah Syekh Al-Imriti. Syekh Imriti ini, siapakah Imriti ini? Imriti itu seorang ulama yang paling senang bikin nazom. Paling senang bikin apa? Nazom. Ada kitab nahwu namanya Al-Ajurumiyah, oleh beliau diubah menjadi nazom. Ada kitab fikih namanya Fathul Qorib, kitab fikih namanya At-Takrib, namanya Takrib, oleh beliau diubah menjadi nazom. Nah, di nazom-nazom beliau itu, beliau sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan sebutan Toha, kadang-kadang juga dengan sebutan Yasin. Dan ini menurut sebagian ulama adalah salah satu nama Nabi kita Muhammad SAW. Ada lupa nomornya sekarang. Nama berikutnya adalah Al-Rasul. Ya, nama beliau berikutnya adalah Al-Rasul. Al-Rasul, pakai al ya. Seorang Rasul. Seorang Rasul atau Rasul yang sejati. Wah, kalau begitu yang lain nggak sejati? Enggak. Bukan begitu. Nah, disebut sejati dalam arti beliaulah penutup para rasul ya. Sehingga kalau kosakata Ar-Rasul disebut secara mutlak dalam arti tidak ada batasan-batasan, maka konotasi kita adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor berikutnya. Nomor 13 nama beliau adalah Al-Rasul. Nomor 14 kadzaka Abdullahi fitanzili. Nah, di dalam Al-Quran, Nabi kita Muhammad SAW juga disebut dengan sebutan Abdullah. Disebut dengan sebutan apa? Abdullah. Ya. Nah, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Jin. Ya. Surat Jin. Ya. Surat Jin ayat 19. Surat Jin ayat 19. Allah berfirman dalam surat Al-Rajim, wa annahu lamma qama abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada. Nah, di surat Jin 19 Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah disebut dengan sebutan Abdullah. Abdullah. Oke. 15 beliau juga disebut Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, seseorang yang bertawakal. Beliau juga disebut nomor 16 ya. 16 beliau disebut dengan An-Nabi Al-Ummi. An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. An-Nabi Al-Ummi. Nah, itu disebutkan juga dalam Al-Quran. Istilah An-Nabi Al-Ummi yang konotasi dan arahnya adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di surat Al-A'raf. Ya. Di surat Al-A'raf, An-Nabi Al-Ummi. Surat Al-A'raf ayat 157 dan 158. 157 dan 158. Dua kali disebut ya, An-Nabi Al-Ummi. Oke, udah Bapak Ibu kasih nomor sendiri, lupa saya ngitungnya dah. Nomor berikutnya adalah beliau juga disebut dengan nama Ar-Rauf. Ar-Rauf ya. Dan juga disebut dengan sebutan Ar-Rahim. Ar-Rauf Ar-Rahim. Sebagaimana ada disebut itu dalam Al-Quran. Ada di Quran surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah ayat 128. Ayyurahmin. Artinya adalah seseorang yang paling luar biasa sifat rahmatnya. Paling luar biasa sifat rahmatnya. Oke. Nama beliau berikutnya adalah Wasyahidan. Wasyahidan, nama beliau yang lain. Nama beliau yang lain lagi adalah Wa Mubasyiran. Mubasyiran. Nama beliau berikutnya adalah Nadhiran. Nadhiran ya. Nama beliau berikutnya adalah Kadza Sirajan. Kadza Sirajan. Ya. Dan juga Silbihi Muniran. Ya, siraj yang disambung, sil sambunglah, bihi dengan nama sirajan, sambung dengan sifatnya yaitu muniran. Jadi nama beliau berikutnya adalah gabungan ya, sirajan munira. Jangan sirajan doang. Sirajan yang nyambung dengan sifatnya yaitu munira. Jadi nama beliau bukan hanya sirajan,
tapi juga jangan meniron sendirian, tapi sirajan munira. Ya, syahidan, mubasyiran, nadhiran, sirajan munira ini ada disebut di Quran, yang masing-masingnya menunjuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ya, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, termasuk dalam Al-Ahzab 45-46 adalah wada'iyan ilallah. Di ayatnya adalah wada'iyan ilallah di sini, ya. Tapi dalam hal nazam taruh di sini untuk mempertimbangkan sajak dan langgam, mempertimbangkan sajak dan langgam. Berikutnya adalah kadzabil muzammilu. Beliau juga disebut dengan sebutan al-muzammil. Ini jelas alamat dalilnya kemana, itu surat al-muzammil. Juga al-muddathir, ya, alamat dalilnya juga jelas. Nama beliau atau sebutan beliau yang berikutnya adalah al-muddathir. Al-muddathir wa da'iyanillah tadi surat Azab 45-46, dan juga wal muzakkir. Nama atau sebutan beliau berikutnya adalah al-muzakkir, sosok nabi yang mengingatkan dan menyadarkan, Kemudian warahmatun, ya, rahmat. Ini sebutan beliau yang berikutnya. Sebutan beliau berikutnya adalah nikmat. Sebutan beliau berikutnya nikmat. Sebutan beliau berikutnya adalah wahadi. Ya. Oke, ini 30-an nama, ya. 30-an nama yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah dalam kitab Alfiyatus Sirah ini. Wa ghairuha, dan nama-nama lainnya atau sebutan-sebutan lainnya. Wa ghairuha, dan nama-nama atau sebutan-sebutan lainnya. Tajillu an ta'dadi, yang nama-nama yang lebih agung atau lebih besar untuk bisa dihitung. Lebih agung dan lebih besar untuk bisa dihitung. Artinya keagungan Nabi kita Muhammad SAW saking agungnya, namanya banyak sampai kita nggak bisa ngitung. Itu maksud tajillu an ta'dadi. Qala Imam Iraqi wa qad wa Ibnul Arabi sab'ah min ba'di sittina wa qila tis'ah. Wa qad wa'a, dan sungguh telah menampung Ibnul Arabi, seorang ulama namanya Ibnul Arabi, sab'atan. Ibnul Arabi menyebut dan menyampung ada 7 min ba'di sittin. 7 setelah 60, berarti 67. Jadi Al-Hafidh Ibnul Arabi rahimahullah pada kitab beliau yaitu Aridatul Ahwadhi. Ibnu Arabi punya kitab namanya Aridatul Ahwadhi, di catatan kaki Bapak Ibu di bawah, syarah At-Tirmizi. Aridatul Ahwadhi itu syarah kitab hadis, ya. Di situ beliau menyebutkan 67 nama. Wakilah tis'ah, pendapat lain menyebutkan ada 9 min ba'di tis'in, setelah 90. Jadi artinya sebagian ulama bahkan mampu menyebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW ada 99. Mirip atau meniru, ya. Bukan mirip sih, meniru al-asma al-husna. Meniru. Oke, jadi Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwadhi menyebutkan 67. Ada pendapat lain kata Al-Hafidh Al-Iraqi yang mampu menyebutkan sampai 99. Terus kata Al-Hafidh Al-Iraqi wa beli dihyati al-fahsu yufiha salasami'ah. Ada ulama namanya Ibnu Dihyah. Dia melakukan al-fahsu, penelitian. Hasil penelitiannya, beliau menemukan ada 300 nama. 300 nama atau 300 sebutan. 300 sebutan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaunuha alfan, dan ada yang mampu menyebutkan 1000. Mampu menyebutkan 1000 sebutan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Fafil Aridah tersebut dalam kitab Aridatul Ahwadhi, syarah Tirmizi, ya.
tersebut dalam kitab Ar-Ridhatul Ahwadi Syarah Tirmizi bahwa zakarahu an ba'di dzis-sufiyah. Ibnul Arabi mengutip dari sebagian ahli tasawuf, bahwa nama Nabi kita Muhammad SAW itu mencapai 1000. Oh, banyak sekali ya. Oke, Bapak Ibu yang dimaksud salah, kalau nama-nama itu kita perhatikan, yang benar-benar nama itu nama ya, sebagai nama tidak banyak sebenarnya, tapi yang lainnya yang membuat banyak itu adalah sifat-sifat yang dilekatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat yang dilekatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau sifat apapun yang dilekatkan pada Nabi Muhammad dihitung di total, ya itu bisa sampai 1000 itu. Bisa sampai 1000 itu. Walaupun dalilnya dari ayat ataupun dalilnya dari hadis sahih mungkin tidak ditemukan. Tapi orang menyebut Nabi kita Muhammad dengan sebutan-sebutan tertentu berdasarkan sifat yang dipahami oleh ulama, itu bisa sampai 1000. Apa saja 1000 itu wallahu alam ya. Jadi banyaknya nama beliau itu karena ada orang mensifati beliau dan sifat itu dilekatkan sebagai sebutan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah, sebagai penutup ya, sebagai bentuk adab, kesopanan, tata krama. Nah, kita kalau menyebut kalau kita menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kita sambung dengan ucapan sholawat untuk beliau. Ucapan sholawat untuk beliau. Begitu juga kalau kita mendengar nama beliau disebut, kita mendengar pun kita perlu bersolawat untuk beliau dengan mengatakan, paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin itu paling pendek ya. Oke. Dan kalau kita memanggil Nabi kita Muhammad SAW, ya, baik pada saat beliau masih hidup di dunia dulu, ataupun kita memanggil setelah beliau wafat, mungkin karena kita lagi ziarah melewati kubur beliau, kita bermaksud memanggil beliau, maka sebagai bentuk kesopanan kita manggilnya dengan menyebut ya Rasulullah. Kita manggilnya dengan menyebut apa? Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Jangan kita panggil dengan menyebut nama beliau langsung. Jangan, tapi kita panggil dengan sebutan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Oke, sementara ini dulu Bapak Ibu yang kita baca pada pengajian sirah pagi hari ini ya. Jadi terkait dengan nama-nama beliau. Nah, kalau Bapak Ibu punya kemampuan membuat gubahan nazam atau syair, atau mungkin gubahan lagu atau sholawat gitu ya, ya silahkan. Apa yang sudah disebutkan oleh Al-Imam Al-Iraqi ini digubah ulang, disusun berdasarkan nazam yang Bapak Ibu buat atau puisi untuk memudahkan menghafalnya. Dan sebagian nama-nama ini sudah digubah nggak tahu oleh Mahirzain atau siapa, tapi yang melantunkan sebagai lagu, sebagai nasyid adalah Mahirzain. Ya, Mahirzain. Judul lagunya saya nggak tahu, judul nasyidnya, tapi lagunya tuh Huwa Ahmadun, gitu ya. Bihadihi nata'abbad. Nah, lagunya begitu. Saya lupa lagunya ya. Belum bisa menemukan lagunya. Itu adalah salah satu ekspresi dari beliau Mahirzain untuk mengenang nama-nama Nabi Muhammad, juga untuk menanamkan kerinduan kepada beliau, termasuk kerinduan kita untuk menyampaikan salam langsung mendekat kepada makom atau kuburan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah ya. Masjid Nabawi di Madinah kita sempatkan untuk menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW,
kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga kepada Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan salam kepada beliau setelah beliau wafat, maka salam itu oleh Allah akan disampaikan kepada beliau dan beliau akan menjawab salam tersebut. Bayangkan Bapak Ibu, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab salam kita. Kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, Rasulullah menjawab wa'alaika assalamu. Bayangkan Bapak Ibu, wa'alaika assalamu. Dan semoga segala bentuk keselamatan, kedamaian, ya, kesentausaan itu selalu melekat pada kamu. Baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Jadi beliau SAW pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ya, kalau mengucapkan salam kepada engkau, kan kita udah tahu Rasulullah, ya, dan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kan ayatnya mengatakan, ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya kan? Nah, untuk yang taslimah, kata para sahabat, kita sudah tahu bagaimana mengucapkannya pada Rasulullah, kita tinggal mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi kalau bersalawat pada engkau itu gimana Rasulullah? Ya. Nah, Rasulullah kemudian ngajari salawat yang paling simpel, paling singkat. Nah, kalau kita ingin perbanyak yang simpel dan singkat juga. Kita bisa mengucapkan kata beliau, Allahumma sholli ala, kalau zaman itu waktu itu Allahumma sholli alaika. Tapi sekarang ya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling singkat begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling singkat. Jadi kalau mau diperbanyak itu paling singkat, ya. Tapi pilihan ini juga tidak menafikan untuk mengambil bentuk sholawat yang lain. Umpamanya sholawat Ibrahimiyah yang kita baca saat Ibrahimiyah adalah sholawat yang kita baca saat tahiyat kedua, yang ada menyebut-nyebut nama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tambahan mungkin Bapak Ibu, jadi kan ayatnya mengatakan begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, ya. Ya ayyuhan nabi sallu 'alaihi, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, sallu 'alaihi. Ucapkanlah selawat untuknya. Nah, tapi yang menarik adalah kita disuruh mengucapkan sholawat untuk Nabi. Kalau salam kan kita mengucapkan assalamualaikum, ya kan? Tapi sholawat bagaimana? Nah, ternyata sholawatnya berbunyi Allahumma sholli. Ada Allahumanya. Allahumma ya Allah, sholli, sampaikanlah sholawatku ala Muhammadin atau ala nabiyina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita disuruh bersolawat, tapi kita malah memohon pada Allah agar Allah lah yang bersolawat untuk beliau. Ini menarik. Saya ulangi pertanyaannya, ya. Jadi kita disuruh sholawat untuk Nabi, tapi prakteknya akhirnya kita memohon kepada Allah agar Allah lah yang bersolawat untuk Nabi. Bukan kita yang bersolawat untuk Nabi. Gitu ya. Karena kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu diantara penjelasan paling menarik itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Nailul Autar, ya. Nah, singkatnya begini. Jadi kalau kita ngisi, kita bermaksud mengisi satu bejana atau wadah. Satu bejana atau wadah mau kita isi dengan air supaya bejana itu penuh air, ya kan? Dan kita juga ingin mendapatkan tumpahan dari air bejana itu. Tumpahan air bejana itu. Maka kata Imam Syaukani, kita mengisi bejana yang sudah ada airnya atau mengisi bejana yang masih kosong. Yang sudah ada, karena sudah cepat penuh dan cepat tumpah kepada kita, kan? Nah, gitu. Oke, itu satu sisi begitu, ya. Satu sisi begitu. Jadi supaya, kenapa kita bersolat Nabi? Supaya tumpahnya kepada kita cepat. Nah, oke. Alasan lain lagi begini. Jadi kadar atau gadar, ya, kadar atau bobot. Kadar atau bobot atau nilai atau harga kalau boleh disebut juga.
kadar Nabi Muhammad itu seberapa besar. Seberapa besar kadar Nabi Muhammad itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Nah begini, pendekatannya begini. Kadang-kadang manusia itu bermaksud memuji manusia lainnya. Ini umum nih ya, umum ya. Kadang-kadang manusia bermaksud memuji manusia lainnya dengan kata-kata. Tetapi karena yang memuji ini tidak mengetahui kadar yang dipuji, tidak mengetahui apa? Kadar yang dipuji, akhirnya pujiannya itu dipahami sebagai penghinaan. Dipahami sebagai apa? Penghinaan. Kenapa? Karena di bawah standar kadarnya. Di bawah standar kadarnya. Nah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang mengetahui berapa kadar sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW kecuali Allah SWT. Nah, kita khawatir kalau kita mengucapkan sholawat langsung kepada Nabi Muhammad, sholawat kita khawatirkan tidak sesuai dengan kadar Nabi kita Muhammad SAW, sehingga khawatir maksud kita menyanjung dan memuji, realitanya malah naudzubillah min dzalik, menghina dan merendahkan. Oleh karena yang mengetahui kadar Nabi kita Muhammad SAW adalah Allah SWT, maka saat kita diminta untuk berselawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, kita memohon pada Allah yang Maha Tahu agar menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalimat kita berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammadin, atau sholli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi kita kembalikan kepada Allah SWT. Ini Bapak Ibu ya, yang bisa saya baca untuk pagi hari ini dan bisa sedikit saya beri penjelasan. Oke, pengajian sirah kita cukupkan sampai di sini dengan doa bertemu majelis surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.